Tadi Ustadz tadi menyampaikan di awal bahwa Al-Quran bukanlah makhluk, namun Al-Quran nanti akan menjadi syafaat di hari kiamat. Mohon penjelasannya. Itulah yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah. Al-Quran adalah bagian dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bisa dikatakan makhluk. Kalau kita mengatakan makhluk berarti ada bagian dari zatnya Allah azza wa jalla yang maha mulia dan maha sempurna yang tercipta. Sementara Allah jauh dari makhluk, Allah pencipta. Kalau masalah nanti dia menjadi syafaat hari kiamat dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimanakah bentuknya Allahu alam. Tapi ada hadis Bukhari menjelaskan, nanti hari kiamat surah Al-Baqarah dan Al-Imran akan berdiri seperti layaknya makhluk pada hari kiamat, ya, seperti layaknya makhluk. Maksudnya di sini dia berdiri dalam arti kata berbentuk. Allah subhanahu wa ta'ala membuat ayat yang atau apa yang pernah dia baca, ya, pahala-pahalanya, pahala daripada bacaannya berbentuk seperti makhluk. Tapi bukan Al-Qur'annya sendiri. Dan kemudian pahala-pahala dari Al-Baqarah dan Al-Imran itu akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembacanya diberikan syafaat. Allahu a'lam. Saya dan istri suka sholat tahajud secara sendiri-sendiri pada waktu yang sama. Pertanyaannya, apakah akan lebih baik jika kami mengerjakannya secara berjamaah daripada sendiri-sendiri? Saya dan istri belum punya keturunan. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya jika kami ingin melakukan inseminasi buatan? Ya. Tentu saja kalau saran saya, Allahu a'lam, lebih baik berjamaah. Kecuali Anda memang merasa masing-masing ingin mengulangi hafalan-hafalan ayatnya, lebih khusyuk, lebih ingin menyampaikan hajat, boleh saja sendiri. Karena keduanya lewat, ada riwayatnya. Riwayat tentang Nabi SAW sholat malam sendiri pernah. Seperti hadis Bukhari menjelaskan, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saya pernah tahu Nabi SAW sholat malam pada saat saya temukan kaki saya dipinggirkan, disingkirkan oleh Nabi SAW ke posisinya pada saat beliau akan sujud. Artinya Nabi SAW sholat sendiri dan Aisyah tidur gitu kan. Tapi Nabi SAW juga pernah sholat di masjid, sholat malam. Kemudian Abdullah bin Umar datang radhiyallahu anhuma untuk ikut jadi makmum dan Nabi SAW membiarkannya sholat berjamaah. Jadi dua-duanya boleh saja. Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Jadi Anda lihat, ya, kalau suami istri ini bisa sholat berjamaah dan itu lebih baik, ya, bisa lebih khusyuk gitu kan. Terlebih lagi fatwa ulama dibolehkan sholat malam sambil memegang Al-Quran, sholat sunnah ya. Jadi bisa misalnya antum jadwalin malam ini mulai baca surah Al-Baqarah, satu rakaat misalnya membaca 10 ayat, yang itu. Rakaat kedua baca 10 ayat. Kan kalau kali 8 rakaat lumayan 80 ayat gitu kan. Kalau satu malam kita bisa baca, apalagi kalau antum bisa genapkan dalam satu malam 100 ayat ya. Ya kurang lebih bacanya 15 ayat satu rakaat gitu kan. Sambil pegang Al-Quran. Itu insya Allah sangat mudah untuk mengkhatamnya ya. Dan itu difatwakan dalam sholat sunnah oleh para ulama dibolehkan. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, Al-mar'u maliku linafilatihi. Seseorang itu pemilik sholat sunnahnya. Dia boleh sholat berdiri, dia boleh sholat duduk gitu kan. Dia boleh membatalkan tanpa sebab. Orang lagi sholat ba'diyah, Isya misalnya kayak tadi antum melakukan. Dan antum tiba-tiba batalin, enggak saya mau sholat di rumah aja deh, enggak dosa. Tapi kalau sholat wajib enggak boleh. Harus ada udurnya batalin. Kenapa antum batalin? Orang lagi sholat jamaah Isya terus tiba-tiba keluar enggak mau sholat, enggak boleh. Enggak bisa batalin sholat wajib tanpa udur gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Dan ini juga insya Allah juga akan menjalin cinta, kasih sayang di antara suami istri. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi kan, semoga Allah merahmati seorang suami yang terkaget malam hari, kemudian dia bangunkan istrinya untuk sholat. Di sini bisa dipahami maknanya adalah bersama, sholat bersama. Kalau suaminya istrinya nolak maka dipercikin air di wajahnya. Dan semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun tengah malam, kemudian dia membangunkan suaminya. Kalau dia nolak maka untuk sholat, kalau dia nolak maka dipercikin air di wajahnya. Ustaz, bagaimana pandangan mengenai pendapat bahwa waktu sholat subuh yang ditetapkan di Indonesia lebih cepat dan belum masuk fajar shadiq, sedangkan sholat fajar itu baru masuk saat fajar shadiq, menunggu sekitar 10-15 menit fajar kadhib. Allahu alam, saya tidak pernah secara pribadi mempelajari itu, saya juga tidak tahu. Yang kita lakukan sekarang adalah kita mengikuti umumnya fatwa MUI gitu kan. Kalau ada di antara teman-teman yang punya dalil, bisa meyakinkan MUI, bisa datang dan itu diubah insya Allah. Karena memang para ulama mengatakan ij'al bainaka wa bainan nar aliman. Jadikanlah antara dirimu dengan api neraka seorang alim.
Kalau ada fatwa, kita berpegang pada fatwa MUI, itu waktunya sudah kita jalankan, gitu kan. Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Dan insya Allah tidak ada yang salah, kecuali memang ada bukti-bukti yang jelas. Kalau itu memang salah, belum masuk waktu, kemudian diyakinkan, insya Allah kita tidak ada masalah untuk mengikuti itu. Allahu a'lam. Karena saya pribadi tidak pernah meneliti itu ya, saya tidak tahu. Apakah memegang mushaf dengan tangan kiri mutlak tidak boleh? Misal ketika membacanya tangan kiri memegang dengan telunjuk tangan kanan digunakan untuk menunjuk ayat. Boleh, bukan tidak boleh. Boleh. Tapi sunnahnya, pahalanya pakai tangan kanan. Jadi kalau dalam hadis Bukhari dijelaskan Nabi SAW kana yuhibbut tayammun. Nabi SAW sangat cinta, suka menggunakan sisi kanan. Di riwayat lain mengatakan Nabi SAW menggunakan tangan kanannya untuk kebaikan-kebaikan dan menggunakan tangan kirinya untuk menyelesaikan urusan yang buruk, misalnya maaf cebok dan seterusnya tangan kiri. Tapi kalau tangan kanan digunakan untuk menggunakan hal-hal yang positif, itu sunnah Nabi SAW. Kalau tangan antum sudah pegal baca Quran dengan tangan kanan untuk pindahin tangan kiri, nggak masalah, bukan pelanggaran itu. Tetapi sunnahnya, pahalanya adalah tangan kanan, menggunakan tangan kanan, gitu kan. Kalau Qurannya agak besar, mushafnya besar, bisa dipakai. Kalau di masjid-masjid mungkin ada penopangnya, maka itu sangat baik. Bagaimana hukumnya wanita yang sedang haid dalam membaca Al-Quran atau mempelajari Al-Quran ketika sedang haid? Boleh saja, boleh, asal yang dilarang oleh para ulama karena sesuai dengan hadis Nabi SAW, karena dianggap orang haid itu sedang najis, gitu kan. Maka tidak boleh melanggar firman Allah SWT, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Sementara haid, nifas tidak suci, gitu kan. Sampai mereka tidak boleh sholat dan puasa. Maka ulama mengatakan juga tidak boleh menyentuh Al-Quran fisik. Beda dengan tafsir. Terjemahan Al-Quran masih masuk Al-Quran, tapi tafsir sudah masuk perkataan manusia, gitu kan, dirincikan. Maka tafsir nggak masalah. Masuk juga pendapat ulama Allahu a'lam adalah program-program yang ada di HP. Ya, itu tidak masuk dalam mushaf umumnya karena dia adalah program. Umumnya ditahu bahwasanya ini adalah HP, bukan Al-Quran. Maka tidak masalah mereka memegangnya. Tapi kalau ini ditahu fisik adalah Al-Quran murni, maka hukumnya adalah hukum mushaf yang tidak boleh disentuh kecuali bagi orang yang suci. Jadi silakan, sekarang alhamdulillah sudah termudahkan. Haid, nifas pun bisa pegang HP, bisa baca setiap saat karena itu bukan Al-Quran. Ya. Maksud saya di sini bukan murni Al-Quran ya. Jika Al-Quran adalah kalamullah dan lembaran-lembarannya atau mushaf adalah bentuknya, bagaimana dengan membaca atau sekedar membuka aplikasi Al-Quran di handphone? Apakah harus berwudu dulu? Tentu lebih afdal wudu, lebih afdal. Pendapat ulama lebih rajih wudu. Setiap mau baca Al-Quran sebenarnya, kasusnya adalah berwudu itu bukan hanya karena menyentuh, tapi karena membaca. Sunnah Nabi SAW berwudu, bersuci kalau mau baca Al-Quran, gitu kan? Itu sunnahnya. Jadi setiap kali mau baca berwudu itu adalah sunnah. Ada satu buah Al-Quran di rumah yang sudah lusuh. Apa yang harus saya lakukan terhadap Al-Quran tersebut? Ditanam aja. Ditanam. Ya. Dikubur di tanah itu insya Allah bagus. Ya, itu salah satu langkah yang disebutkan oleh para ulama. Kalau ada yang mau membakarnya, Allahu a'lam. Saya pribadi tidak pernah temukan pendapat ulama dibakar. Maka lebih baik untuk ditaruh di tanah, ya, sebagaimana manusia kalau meninggal dikubur ya. Bagaimana hukum mengikuti bacaan Al-Quran para qari? Apa ini? Di luar sana yang indah suaranya dengan niat memperindah bacaan, boleh saja, nggak ada masalah. Yang penting bacaannya benar, gitu kan, dan tidak berlebih-lebihan dalam masalah ini. Yang jelas membaca Al-Quran jauh lebih tepat kalau dengan tartil. Tartil itu memang tidak terlalu lama, panjang sekali, gitu kan. Artinya pelan sekali, tidak juga orang cepat sekali, berada di tengah-tengah. Orang yang pertama masuk neraka adalah salah satunya para pembaca Al-Quran. Mohon dijelaskan, apakah tidak boleh memerdukan bacaan Al-Quran? Tentu saja, ya, hadis itu ada. Tapi memerdukan Al-Quran adalah hal yang dibolehkan. Yang disebutkan dalam hadis adalah 3 orang, ini tentang bab riya ya. Hadis yang cukup panjang, kata Nabi SAW, 3 orang yang paling pertama masuk dalam api neraka. Yang pertama adalah seorang mujahid, orang yang pergi jihad. Kemudian Allah SWT datangkan dia, lalu ditanyakan kepadanya, apa yang kamu lakukan dengan apa yang telah aku karuniakan? Lalu diperlihatkan pada dia apa yang telah dia lakukan.
Dia melihat semuanya. Dia masuk di kancah peperangan, membunuh orang kafir ini, dia berjihad, dia bertakbir, dia seterusnya, kemudian dia terbunuh. Kata dia, ya Allah, tidak ada satupun kesempatan untuk berjihad di jalanmu kecuali saya lakukan. Sampai saya terbunuh. Kata Allah SWT, kau telah dusta. Kau berperang agar kau dikatakan seorang yang hebat, kesatria. Dan sudah diucapkan, kau sudah dapat itu pujiannya. Dilemparkan ke dalam api neraka, karena riya. Yang kedua adalah orang yang membaca Al-Quran. Didatangkan lalu dikatakan, apa yang kau lakukan dengan nikmat yang saya berikan? Suaramu bagus, hafalanmu bagus, apa yang kamu lakukan? Lalu diperlihatkanlah nikmat Allah padanya dan dia tahu nikmat itu. Artinya diperlihatkan dia pada saat baca di masjid ini, dia jadi imam, dia ini dan seterusnya. Kemudian dikatakan apa yang kau lakukan? Dia bilang tidak ada kesempatan di siang hari dan malam hari kecuali saya gunakan untuk membaca Al-Quran untukmu ya, karenamu ya Allah. Kata Allah sementara kau telah dusta. Kau membaca Al-Quran agar kau dibilang qari', ya, orang yang hebat membaca, maka dilemparkan ke dalam api neraka. Karena dia memang tujuannya untuk itu, untuk dipuji-puji, gitu kan. Dan kau sudah dapatkan itu, kata Allah SWT, kau sudah dapatkan itu, maka dilemparkan ke dalam api neraka. Yang ketiga adalah seseorang yang dikaruniai harta, kemudian Allah SWT datangkan dan ditanyakan apa yang kau lakukan dengan hartamu yang telah aku berikan, lalu diperlihatkanlah nikmat itu pada saat dia punya harta, dia beli ini, dia beli itu, dia sedekah dan seterusnya. Ditanya apa yang kau lakukan, dia bilang tidak ada kesempatan, celah untuk bersedekah kecuali saya bersedekah untukmu ya Allah. Kata Allah, kau telah dusta, kau bersedekah untuk dikatakan kau adalah orang yang dermawan dan sudah diucapkan, maka dilemparkan dalam api neraka. Hadisnya seperti itu. Hadis ini menjelaskan dan ulama masukkan dalam masalah bab riya. Bab riya. Riya itu begini teman-teman sekalian. Riya itu adalah senjata syaitan untuk membatalkan ibadah kita. Ya, untuk membatalkan ibadah kita. Jadi setiap ibadah kata ulama akan terlintas riya. Akan terlintas riya. Bukan tidak terlintas, tetapi tinggal kita mengiyakan atau tidak. Seperti ibaratnya orang lagi nawarin produk kita di mobil nggak turunin kaca. Selama tidak interaksi nggak ada masalah. Sama juga kalau kita lagi lewat ada lawan jenis, lalu syaitan goda kita untuk berbuat maksiat dengan dia. Selama kita tidak mengiyakan maka tidak ada masalah. Gitu kan? Jadi kita tinggal mengontrol diri saja. Masa marketing manusia bisa ditolak, marketing syaitan nggak bisa gitu. Kalau manusia sekarang tawarin kita ini warna hijau, ini gelas ini, nggak mau. Ini warna ini, dilihatin macam-macam, kita bisa lihat dengan mata tuh. Syaitan nggak ada produk yang ditawarin, cuma bisikan, tolak saja. Selama kita tidak iyakan maka tidak ada masalah. Gitu. Ya tidak ada masalah. Maaf tadi ada pertanyaan yang tertinggal ya. Bolehkah tadi ya? Kalau tidak punya anak, ingin punya anak dengan cara-cara, kalau cara-cara ini apapun namanya, kalau cara-cara ini tidak melanggar syar'i, maka tidak ada masalah. Tidak melanggar syar'i, tidak ada masalah. Jadi kan, Anda tinggal pertemukan caranya benar atau tidak secara syar'i. Ini insya Allah maka dibolehkan kalau syaratnya seperti terapi, obat, apa yang kita minum, mungkin sesuatu yang dianjurkan oleh para medis gitu kan, termasuk mengambil sperma dan sel telur seseorang kemudian dibubuhi di masa suburnya, tapi di rahim si perempuan itu gitu kan, istrinya sendiri, insya Allah tuh nggak ada masalah. Tapi kalau sudah menggunakan sperma orang lain misalnya gitu kan, atau diletakkan di tempat lain ya, di kandungan orang lain, ini yang masih ya, ini yang dilarang oleh para ulama. Kebiasaan di masjid menjelang waktu sholat sering dikumandangkan bacaan Al-Quran. Apakah yang harus kita lakukan ketika menunggu azan tiba? Mendengarkan bacaan tersebut atau bolehkah kita membaca Al-Quran atau zikir sendiri? Ini termasuk hal yang tidak disunnahkan oleh Nabi SAW. Karena tidak pernah Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk naik di atas mimbar, naik di atas dinding masjid yang biasa Bilal lakukan pada saat mau azan. Itu tidak pernah disuruh baca Al-Quran di situ. Yang ada tiba waktu sholat azan. Kan? Maka alangkah baiknya tidak usah dilakukan. Bukan Al-Qurannya mulia. Tapi masalahnya kalau kita putar, kalau ada orang yang tidak dengar, maka dia bisa berdosa kan. Kesian orang lain gitu. Maka alangkah baik kalau diberikan kesempatan masing-masing orang membaca. Gitu. Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Kalau kita lagi memang menghadapi itu kan, orang Al-Quran lagi ditilawakan dan kita juga baca Al-Quran boleh. Kalau kita baca Al-Quran, tapi kalau berzikir jangan. Karena Al-Quran lagi ada. Tidak ada yang bisa didahulukan di atas Al-Quran. Ustaz, adik saya murtad karena menikah dengan pria non-muslim. Setelah menikah dan memiliki anak, anak tersebut ikut agama orang tuanya. Setelah dewasa anak tersebut sakit keras dan saya besuk.
Pada saat saya busuk, adik saya yang murtad meminta saya untuk mengislamkan anaknya yang sakit keras tersebut tanpa sepengetahuan suaminya dan keponakan saya sudah mengucapkan syahadat. Apakah proses pengislaman yang saya lakukan itu sah atau tidak? Apakah ada kriteria khusus bagi seorang muslim untuk mengislamkan seseorang? Kriteria saya, karena saya merasa ilmu agama saya masih kurang. Sudah sangat benar. Tidak ada syarat khusus. Siapapun bisa mengislamkan orang. Tinggal suruh syahadat, nggak ada perintah yang lain. Tidak ada perintah untuk disuruh mandi, disuruh apa, nggak ada dalam Islam sama sekali. Nabi SAW pada saat turun surah ya Al-Quran, ayat Quran yang 30 masyhur, ayat yang surah yang turun pada saat selesai pembebasan kota Mekah, An-Nasr ya. A'udzu minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba gitu ya. Di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang berbondong-bondongnya orang yang datang masuk Islam dari suku-suku Arab setelah pembebasan kota Mekah, gitu kan? Kata Allah SWT, pada saat kau lihat manusia berbondong-bondong datang, sampai dikatakan dalam sebuah riwayat Madinah penuh dengan manusia. Mereka datang ucapin syahadat pulang ke kaumnya, gitu kan? Banyak, dan tidak pernah Nabi SAW suruh mereka mandi, syahadat saja. Silakan, dan itu sangat bagus. Bahkan kalau perlu adik anda suruh syahadat, gitu kan? Suruh syahadat, apa yang dia harus khawatirkan? Lalu berikan panduan-panduan agama, semoga saja kita berdoa insya Allah. Dan di sini jemaat untuk bisa doakan mudah-mudahan adik anda dan suaminya diberikan hidayah untuk masuk Islam. Itu sangat positif ya, mudah-mudahan ini diterima oleh Allah SWT. Bagaimana zikir pagi petang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Ini panjang sekali kalau zikir pagi petang, tapi Nabi SAW selalu membaca tepat habis sholat subuh yang zikir pagi dan tepat habis sholat asar yang zikir sore, gitu kan? Dan Nabi SAW tidak pernah menundahnya. Tapi ulama mengatakan dibolehkan ya, kalau memang ada hal-hal yang darurat, dia ketiduran, capek, lupa, dia masih boleh membaca. Yang jelas bacaan zikir pagi dianjurkan sebelum masuk asar ya, kan? Karena asar sudah dianggap sore, dan yang sore sebelum tiba tengah malam ya, karena sudah dianggap mendekati subuh. Kalau bacaan-bacaannya cukup banyak ya. Kalau tidak salah pernah saya taruh di masjid ini ada buku kumpulan doa sunnah Al-Quran dan Sunnah, itu bisa dilihat di situ. Atau bisa anda beli terbitan pustaka Ibnu Umar, harganya 6.000-7.000 rupiah, kecil sekali ya, itu tertulis zikir pagi petang yang sangat bagus, lengkap, tinggal dikantongin, bisa dibaca setiap saat. Bagaimana hukumnya bekerja di perusahaan yang mensupport bank? Saya kerja di perusahaan IT dan perusahaan tempat saya bekerja mengerjakan IT untuk bank. Ini sudah pernah ada yang tanya ya seperti ini. Jadi teman-teman sekalian, anda harus tahu kalau anda bertanya kepada seorang ustadz atau da'i, kalau haram tidak mungkin dia bilang halal, mustahil. Itu kami berarti mempertaruhkan diri kami ke surga atau ke neraka, nggak mungkin. Haram haram, halal halal. Jadi kalau anda bertanya tujuannya mau cari kebenaran, terima apa yang disampaikan, karena nggak mungkin. Semua yang berhubungan dengan perbankan konvensional riba haram, nggak bisa. Hukum syari'inya begitu. Lalu bagaimana kalau saya interaksi tidak ada bank lain? Kalau masih ada bank syariah, alihkan ke bank syariah. Kalau darurat hanya untuk transfer mungkin masih bisa, tapi kalau kita terlibat mensupport perusahaan bank itu, kita support supaya dia tambah maju, gitu kan? Kita yang mensuplai apa-apa di situ, maka dia makin hidup kan? Itu masalah. Allahu a'lam. Kalau secara hukum syar'i saya sarankan anda cari tempat kerja lain. Mungkin berat, mungkin begini ada proses, memang wajar. Tapi kalau anda mau selamat, berpegang pada hadis Nabi SAW. Kita tidak tahu kapan ajal teman-teman sekalian. Anda bisa mati sebentar, insya Allah panjang umur, gitu kan? Kita nggak tahu, tapi pasti mati. Bagaimana kalau mati? Apa tanggung jawabnya? Masa kita mau bilang sama Allah, ya Allah, saya tidak dapat kerjaan lain. Apa perlu Allah rincikan perusahaan yang bisa kita datang? Kan tidak mungkin. Kita udah tahu sendiri kok Allah berikan akal, banyak jalan, gitu kan? Jadi saran saya Allahu alam, jangan ragu teman-teman sekalian, kalau yang berhubungan dengan hal yang haram, walaupun itu mensupport, itu lebih baiknya dihindari. Karena berbahaya buat kita. Allahu a'lam. Bagaimana caranya supaya anak bisa istiqomah menghafal Al-Quran dan dihilangkan rasa malas? Pertama, baca fadilahnya. Ini tadi sebagian kecil yang kita sebutkan. Dan saya yakin insya Allah dengan izin Allah, saya pribadi dan tentu jemaah sekalian, berbeda kan motivasi untuk ke Al-Qurannya sebelum hadir dan sudah hadir sekarang? Ya. Kira-kira ada tambahan motivasi untuk baca Al-Quran sekarang? Ada? Cuma 2 orang yang jawab nih. Yang lainnya berarti tidak termotivasi. Tapi nggak apa-apa, saya dapat pahala menyampaikan.
Intinya teman-teman sekalian baca fadilah, karena fadilah hadis-hadis Nabi SAW atau ayat Al-Quran menjelaskan masalah itu akan sangat mendorong kita untuk rajin mengerjakan sebuah ibadah. Seperti kita kalau mau rajin bersedekah, baca fadilah sedekah. Janji Allah di situ apa sih? Haji, umroh, apa saja baca fadilahnya. Ya, kalau tidak punya bukunya tinggal ketik di Google sekarang fadilah baca Quran misalnya. Keluar semua tuh tulisan-tulisan banyak, baca deh. Itu pertama, baca fadilahnya sehingga kita termotivasi. Wahyu itu mengajak bicara hati manusia. Yang kedua teman-teman sekalian, harus bentuk komunitas yang sama. Penting sekali itu. Kalau Anda berteman dengan orang yang malas sholat, kita jadi malas sholat. Bahkan kadang-kadang ada teman-teman yang tidak sholat, kita sholat. Kita tidak khusyuk pun kita anggap kita lebih baik daripada dia. Buruk itu. Padahal sholat kita tidak khusyuk, gitu kan? Hampir mendekati mereka. Mungkin pahala sholatnya malah tidak ada. Betul kerjain. Tapi kalau kita temannya adalah orang-orang yang rajin sholat, selalu khusyuk, kalau sholat tenang, maka kita akan termotivasi dengan mereka. Gitu. Tampiasannya ada. Makanya kata Nabi SAW, Al-maru ala dini khalili, seseorang sesuai dengan agama temannya. Bentuk komunitas itu. Cari teman-teman Al-Quran, yang kalau azan ke masjid, mereka selalu pegang Al-Quran baca, itu jadikan sebagai sahabat. Yang buruk semuanya harus diputus, nggak bisa. Boleh kenal iya, tapi sahabat nggak. Berpengaruh, manusia terpengaruh jiwa. Saya pernah kasih contoh kan, teman kita di sebelah bilang, ayo saya mau kencing dulu ya, kita terpengaruh mau kencing kok. Iya, kita duduk dengan orang, jangan bilang, oh saya nggak terpengaruh. Teman tadi malam dulu di diskotik zina, lalu dia datang ceritain saya gini-gini. Terus kita bilang kita tidak terpengaruh. Gimana caranya? Telinga dengar. Telinga ini connect dengan hati manusia. Orang kalau tonton, matanya lihat, telinganya dengar, connect dengan hatinya. Terus dia bilang tidak terpengaruh. Gimana caranya? Gak bisa itu. Manusia lemah teman-teman sekalian. Bentuk komunitas. Kita akan tertarik dengan teman-teman yang soleh itu, gitu kan? Jadi kita harus tahu. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dengan hadis sahih, saya tidak tahu diriwayatkan oleh siapa, tapi hadis ini hadis sahih. Bahwasanya Nabi SAW berkata, nanti akan ada orang-orang beriman masuk ke surga, lalu mereka mencari teman-teman dekat mereka. Lalu tidak ditemukan teman-teman dekat itu. Maka mereka mengatakan, ya Allah, teman-teman kami. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penghormatan terhadap ahli surga yang beriman itu disuruh cari teman yang di neraka, diselamatkan, dikeluarkan. Saking besarnya pengaruh. Di dunia akan memandu kita kepada perbuatan yang baik, dan di akhirat kita diselamatkan sama mereka. Penting teman-teman itu. Harus, gak bisa enggak. Maka akan hilang malas tuh. Kalau kita bergaul sama orang malas, pengangguran, duduk, cuman tahu ceritain orang, ganggu orang, ya cuman tahu waktu kosong, maka kita akan seperti mereka. Tapi kalau kita berteman sama teman-teman yang semangat, setiap taklim sana ini, taklim sini nih, taklim sana nih, baca Al-Quran pada kesempatan saling mengingatkan, menangis kalau lagi dengar masalah kisah sahabat dan seterusnya, kita akan terpengaruh dengan mereka. Penting sekali, ya, bentuk komunitas. Itu insya Allah hal yang sangat mendasar. Baca fadilahnya, kemudian bentuk komunitas. Dan yang terakhir, yang ketiga teman-teman sekalian, tanda kutip ini selalu saya sampaikan, paksakan diri. Paksa. Harus dipaksa diri bukan? Tidak bisa kalau nggak dipaksa. Harus paksa. Kalau Anda tidak paksa sholat malam, mulai nanti malam sampai mati tidak akan sholat malam. Sampai kapan nih? Paksa bangun, bunyiin alarm, harus bangun. Dorong jiwa kita. Malam ini masih gagal, besok malam harus. Terus. Kalau enggak sampai kapan? Harus kita paksain. Dan wajar orang itu berubah menjadi lebih baik. Wajar. Yang tidak baik itu kalau kita jadi tambah buruk, gitu kan? Harusnya kita jadi baik. Saya ulangi lagi, pernah saya sampaikan sebuah kisah. Saya pernah berbicara sama teman saya, semoga Allah jaga beliau, Dr. Hussein Jabiri. Beliau sekarang dosen juga di Madinah, di Jamiah, di kampus kami dulu. Teman dekat saya kalau telepon-teleponan selalu saling menasehatin. Satu waktu saya telepon dia, lalu ngobrol, lalu selalu saya bilang, akhi, ayo kita saling nasihatin. Kadang-kadang dia nasihatin saya dengar. Ini Abu Dzur'a, ini Sa'id bin Musayyab, ini si fulan, ulama-ulama tabi'in, sahabat bercerita tentang ini. Kami saling berbagi. Satu waktu saya ditanya, Khalid ente dulu nasihatin, bagaimana berbagi. Saya tidak tahu juga kenapa saya katakan itu. Saya bilang, akhi, siapa ulama yang paling antum idolakan, yang paling antum anggap saleh sekarang di Saudi? Dia bilang Syekh bin Baz, salah satu ulama mufti Saudi yang sudah meninggal rahimahullah. Mata beliau buta tapi Masya Allah hafal Quran dan banyak fatwanya. Yang jelas, saya tanya, kebetulan Syekh bin Baz sudah mati. Saya bilang, sekarang Syekh bin Baz sudah mati? Dia bilang, iya, baik. Bagaimana pendapat kamu pribadi saja tentang Syekh bin Baz? Sekarang dia di surga atau di neraka? Kata dia, di surga. Insya Allah masuk surga karena dari zahir amalnya kelihatannya orangnya baik. Fatwanya di mana-mana, ya. Dan banyaklah murid-muridnya gitu kan, baik gitu kan. Saya bilang, yang kamu bilang itu betul.
Saya juga yakin dengan itu karena beliau adalah orang soleh. Tapi yang jadi masalah, saudaraku, kamu harus sekarang, mumpung kamu hidup, buat prestasi supaya kalau kau mati seperti Syekh bin Baz, kau akan dikenang seperti dia. Jadi setiap orang di antara kita sini teman-teman sekalian, bayangkan kalau kita mati, apa yang akan terkenang dari kebaikan kita di mata manusia. Maksudnya kita pikir, bukan untuk riak supaya mereka, bukan. Maksudnya, jadi contoh apa nih saya? Apa yang sudah saya lakukan? Apa andil buat agama? Pernahkah bagi Quran? Pernahkah bantu anak yatim? Pernahkah ini? Pernahkah itu? Ada sesuatu yang kita sudah lakukan. Sehingga pada saat kita meninggal bisa jadi contoh bagi masyarakat. Atau kalau kita meninggal malah orang bersyukur. Ya kan? Ada orang begitu subhanallah. Meninggal orang bilang, Alhamdulillah dia mati. Karena buruknya. Naudzubillah gitu. Maksudnya kalau kita meninggal tuh orang sedih. Wajar itu. Nabi SAW meninggal, sahabat semua sedih, kehilangan manusia terbaik. Abu Bakar meninggal, satu Madinah menangis. Umar meninggal, satu Madinah menangis, semua merasa sedih. Kehilangan orang-orang saleh ini gitu kan. Ustaz, ana pernah bermimpi, apa ini? Dimimpikan ketika itu terjadi kiamat. Lalu ada satu surah Al-Quran, surah Daud. Tidak ada surah Daud ini. Ayat 21. Enggak ada surah namanya surah Daud, akhi. Hanya surah itu yang diperlihatkan. Apa arti dari mimpi itu? Tidak ada surah Daud. Kalau kisah Nabi Daud mungkin. Ya. Kalau surah Daud tidak ada. Allahu a'lam. Kalau anda mimpi kiamat bisa terjadi. Itu bukan mustahil. Allahu a'lam. Mungkin Allah berikan peringatan. Tapi mimpi surah Daud tidak ada. Surah Daud tidak ada dalam Al-Quran. Apakah Rasul SAW pernah sholat berjamaah dengan istri beliau di rumah, baik sholat wajib maupun sholat sunnah? Kalau sholat wajib tidak pernah saya temukan. Tidak, Nabi SAW sholat wajib di masjid. Kecuali di akhir hidup beliau, pada saat beliau sedang sakit, beliau sholat di rumah. Tapi apakah beliau pernah berjamaah dengan istrinya? Saya tidak pernah temukan riwayat. Saya pribadi tidak pernah temukan riwayat. Tapi berjamaahnya beliau sholat malam dengan Abdullah bin Umar di masjid. Allahu a'lam. Berapa ekor kambing untuk anak laki-laki akikah? 2 ekor kambing. 2 ekor kambing. Bagaimana akikah dilaksanakan pada hari ke-9 atau hari ke-16 atau hari ke-23 mengingat hari tersebut bertepatan dengan hari Minggu? Kenapa harus hari Minggu? Apa sebabnya? Akikah itu tidak harus buat acara. Tidak harus buat acara. Sunnahnya hari ke-7. Malam ini lahir anak anda, hitung mulai hari ini 7 hari ke depan. 1, 2, 3 hari ke-7 potong. Bagiin anak yatim, bagiin orang miskin. Tidak usah buat acara. Kenapa harus tunggu hari Minggu gitu? Tidak harus, karena sunnah Nabi hari ke-7. Hari ke-7 bukan hari Minggu gitu kan. Jadi harusnya hari ke-7. Sunnah Nabi. Berikan kepada fakir miskin, berikan kepada rumah anak yatim. Tidak masalah. Tidak, kalau tetangga merasa nanti tetangga bilang apa kalau saya tidak undang, itu tidak usah peduli dengan kata tetangga ini. Susah ini kalau kita terpengaruh dengan perkataan orang. Qala Allah, qala Rasul. Saya seorang muslim, Allah Rasulnya berfirman. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, itu yang saya jalankan. Bagaimana prosesi akikah? Urutan prosesnya. Seperti ada yasinan, marhabanan dan lain-lain. Saya tidak pernah tahu ada ini. Akikah di zaman Nabi SAW tidak, saya pribadi menangkap riwayat adalah pada saat para sahabat akikah tidak pernah mereka buat acara khusus. Tidak pernah. Mereka akikah sembelih kambing dibagiin, selesai. Gitu kan? Itu yang terjadi di zaman Nabi SAW. Sebagian ulama mengatakan kalau dia sebagai tanda syukur dia mau panggil keluarganya datang, teman-temannya, itu masih dibolehkan, tapi tidak ada acara ritual, gitu kan? Gak ada khusus baca Al-Quran, tidak ada apalagi nih marhabanan dan yang lain ini, ya sebaiknya dihindari saja gitu. Dihindari. Ini sama rentetannya di Indonesia ini banyak. Kita juga masalah kalau istrinya sudah hamil bulan ke-6 atau bulan ke-7 ada acara. Iya, bulan keberapa tuh? Kadang-kadang orang hamil sampai 3-4 kali buat acara. Itu kalau disodakahkan luar biasa pahalanya. Ada juga pecahin kelapa lah, disuruh injak kelapa itu dan macam-macam. Khurafat, injak telur. Goreng lebih enak. Jadi sebaiknya disembeli, dimasak, gitu kan? Kalau mau dibagi, bagiin kepada orang-orang miskin, itu jauh lebih besar pahalanya. Orang-orang yatim, subhanallah, di rumah yatim itu jarang makan kambing, berikan kepada mereka. Gitu. Bagaimana syariat Islam tentang ari-ari, plasenta bayi? Apakah dikubur atau dibuang saja? Bebas, nggak ada masalah. Nggak ada sesuatu perintah khusus di situ. Kubur lebih baik, gitu kan? Tapi salahkah kalau ada orang
Ari-ari bayinya ditaruh di sampah, nggak salah itu teman-teman. Itu bekas plasenta, nggak ada sesuatu istimewa di situ. Di Indonesia nggak tahu, saya nggak tahu ini dari mana mereka ngarang-ngarang ini, ahli ngarang-ngarang luar biasa. Plasenta itu kembarnya bayi katanya. Dengar nggak? Hah? Ada yang bilang itu. Itu kembarnya bayi itu, jadi harus betul-betul ditaruh di dekatnya kamarnya. Apa? Taruh di kendi, harus begitu. Kenapa, akhi? Ini secara medis memang itu cuman proses penyaringan makan saripati dari ibunya kepada bayinya. Sudah keluar bayi, sudah nggak dipakai, dibuang. Sebuah kotoran yang harus dibuang. Dan Nabi SAW mengatakan wa'akku anhul adha. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, tumpahkanlah darah untuk bayi tersebut di hari ke-7 dan ya, aku anhul adha, hilangkanlah kesulitan darinya. Kata sebagian ulama adalah tadi plasentanya itu semua yang terlihat itu dibersihkan semua itu dibuang. Dibuang saja, tidak ada sesuatu yang istimewa, tidak ada sesuatu ritual tertentu. Kadang-kadang subhanallah supaya ada bau agamanya, bacain surah Al-Falaq, bacain ini, nggak ada perintahnya, akhi. Jangan tambah-tambah. Rasulullah SAW, baginda kita, kiai kita, guru kita sudah ajarkan begitu-begitu saja. Jangan ditambah, jangan dikurangin. Kenapa nih suka bumbu-bumbu ini? Cukup, yang diperintahin saja. Apakah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW bersumpah dengan Al-Quran seperti yang ada di pemerintahan Indonesia saat bersumpah di atas kepalanya dipegangkan Al-Quran? Apa ini? Ketika saat disahkan menjadi presiden atau lembaga pemerintah lainnya, saya tidak pernah temukan dalilnya itu, tidak pernah. Yang ada menggunakan nama Allah, ini kan? Bersumpah atas nama Allah ada, gitu kan? Tapi memegang Al-Quran ditaruh di kepala ini saya tidak pernah tahu. Allahu a'lam. Saya pribadi saya tidak pernah tahu itu. Afwan, tadi Ustadz menjelaskan habis subuh, habis duhur, habis asar. Yang ana mau tanyakan setelah habis maghrib yang afdal apa? Habis isya dan afdal apa? Ini cuma program, bebas. Artinya kalau mau habis maghrib ulangin lagi hafalannya bagus, nggak masalah. Habis isya luar biasa kalau bisa. Saya datangkan program simple, 10 menit habis sholat 3 waktu sholat. 2 waktu sholat masih bebas yang lain gitu kan. Kalau antum mau tambah silahkan. Ini bukan harus ya. Jangan dianggap lagi nih nyebarin macam-macam ini Ustaz Khalid pastikan begini. Ini teman-teman juga maaf, saya bilang kalau di majelis ilmu teman-teman datang ikhlaskan niat untuk ambil ilmu. Jangan jadi penyebar fitnah. Maksud saya begini. Saya temukan banyak orang, kadang-kadang kami temukan sama tim saya di YouTube itu ngangkat potong ceramah saya disebarin mana-mana. Kadang-kadang dia datang di majelis ilmu sengaja bertanya, sudah tahu hukum dia. Dia udah tahu hukum, dia udah dalilnya, ditanya lagi. Tanya lagi sengaja. Kalau pendapat saya berbeda dengan ustadz lain, dilapor ke ustadz itu. Tuh, ustadz sana tuh bilang begini. Dibuat ustadz ini berantem sama ustadz lain. Dosanya berapa banyak nih? Untuk apa? Sudah dapat sebuah hukum, ada dalil, kerjain udah selesai. Itu kan? Untuk apa ini? Kalau nggak perlu jangan bertanya, nggak usah bertanya. Subhanallah, saya dulu merasa betul dosen-dosen kami di Madinah dulu berikan pelajaran. Beliau datang 50 menit materi semua. Darurat, kalau ada waktu 5-10 menit dipakai tanya. Kalau enggak, silakan kejar di luar dosennya untuk bertanya di luar. Jadi kita terbiasa untuk menerima ilmu. Menerima. Bertanya penting, kalau enggak faham. Kalau udah faham enggak usah, gitu kan. Enggak perlu. Gitu. Bagaimana cara mengerjakan sholat qobliyah duhur yang 4 rakaat? Apakah dikerjakan seperti sholat fardu 4 rakaat atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Yang saya tahu Allahu alam diambil dari sholat malam Nabi Muhammad SAW. Sholat malam Nabi SAW ada 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam dan seterusnya. Witir juga 2-1. Pernah Nabi SAW kerjakan 4 rakaat sekaligus tanpa tahiyat pertama. 1, 2, 3 berdiri, rakaat keempat langsung tahiyat terakhir. Pernah juga Nabi SAW kerjakan 8 rakaat langsung, 1, 2, 3 berdiri, rakaat keempatnya tahiyat pertama, 5, 6, 7 berdiri, rakaat ke-8-nya tahiyat terakhir. Jadi bisa dikerjakan duha 4 rakaat atau qobliyah duhur atau ba'dur 4 rakaat atau qobliyah asar 4 rakaat, itu semua boleh dikerjakan. Afdalnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam dan boleh 4 rakaat tanpa tahiyat pertama. Apa hukumnya seorang ikhwan yang mengerjakan sholat dengan memakai kaos kaki dikaitkan dengan isbal? Nggak ada hubungannya, akhi. Isbal itu pakaian yang menjulur, yang terjulur itu dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas nggak isbal, kaos kaki itu bukan isbal, gitu kan. Jadi dari atas ke bawah itu. Saya pernah mendengar tapi lupa sumbernya, hadis atau surah dalam Al-Quran. Kalau Rasulullah SAW,
Kok di sini Rasulullah Subhanahu wa taala ini? Ya. Kalau Rasulullah SAW ya, Subhanahu wa taala itu untuk Allah. Dalam riwayatnya dia pernah melihat seseorang diazab di neraka karena dosa-dosanya. Pertanyaan, apakah saat ini ada seseorang yang diazab di neraka sedangkan hari kiamat belum datang? Jazakallah khair. Belum ada orang yang diazab di neraka. Nabi SAW diperlihatkan azab kubur, bukan azab neraka. Hadis tentang Isra Mi'raj yang paling benar pendapat ulama adalah dikatakan azab yang diperlihatkan adalah azab kubur. Semua itu azab kubur. Azab neraka belum diperlihatkan kepada Nabi SAW karena memang belum ada yang masuk, gitu kan? Nanti pada hari kiamat akan dilemparkan mereka, ya, penghuni-penghuni pertama setelah dikumpulkan di mahsyar. Sebelum itu tidak ada penghuni neraka. Bagaimana halnya dengan kaum Khawarij yang dikatakan dalam hadis bahwa mereka hafal Al-Quran, solatnya lebih khusyuk, namun mereka bisa melenceng seperti melesetnya berusur panah. Mohon penjelasan. Jadi sifat kaum Khawarij, mereka menghafal Al-Quran, berlumba-lumba hafal Al-Quran, tapi mereka tidak mau kembali kepada pemahaman para sahabat, sehingga akhirnya mereka mengarang-arang tafsirnya, gitu kan? Itu yang membuat mereka akhirnya keluar dari agama. Kasus misalnya mereka mengkafirkan semua yang ada istilah orang kafir, semua boleh diperangkan, halal darahnya. Bagi kaum Khawarij semua orang kafir boleh dibunuh, termasuk tetangganya kafir, bunuh saja, halal darahnya, tanpa sebab. Sementara kalau pemahaman dari Nabi SAW dan para sahabat, orang kafir dibagi dua, ada kafir harbi dan ada kafir zimmi. Orang kafir harbi adalah orang-orang yang keluar berperang memerangi agama Islam, ya, atau kita keluar mengajak mereka Islam, mereka menolak dengan pasukan, maka mereka terhitung kafir harbi, itu boleh diperangi. Tapi kalau kafir zimmi berbeda, sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, orang kafir zimmi, orang yang terlindung di bawah naungan Islam, diberikan nama juga dengan yang lain adalah mu'ahad, ya, orang yang dalam bawah perdamaian umat Islam, atau zimmi, ya. Kafir zimmi bisa dikatakan juga zimmi. Kata Nabi SAW, man adza zimmiyan kuntu lahu khasiman yaumal qiyamah. Siapa yang menyakiti, ya, zimmi, dia akan jadi musuhku pada hari kiamat, ya. Seperti itu. Jadi mereka, makanya teman-teman sekalian, menghafal Al-Quran tidak cukup, harus dengan setelah hafal, belajar, juga menghadiri majelis ilmu, bertanya, gitu kan. Kembangkan, tidak cukup dengan Al-Quran saja, dan harus pemahamannya sesuai dengan pemahaman para sahabat yang memang turun Al-Quran pada mereka. Kita baca pada sholat apa ini? Bagaimana apabila surah Al-Quran yang baru kita hafal, kita baca pada saat sholat, ternyata ada ayat yang kita ragu apakah kita benar dalam membacanya. Pada saat selesai sholat ternyata pada saat kita bacaan tersebut salah, apakah sholat kita sah? Apakah sebaiknya surah itu tidak kita baca pada saat sholat karena kita belum benar-benar hafal? Boleh dibaca, nggak masalah. Kalau salah, dan ini kata ulama ghalaba ala dhanni, jadi dia lebih dominan menganggap ini benar bacaannya, maka dia lanjutkan. Kalau tidak, dia berhenti, dia ruku, gitu kan? Nggak masalah. Yang penting jangan karang-karang ayat, jangan tetap dipaksain baca gitu. Buat-buat sendiri nggak bisa. Jadi kalau kita yakin memang ini ternyata innal ladzina amanu misalnya, atau wal ladzina amanu, kita bingung pakai inna atau pakai wah nih, gitu kan? Apakah innal ladzina amanu atau wal ladzina amanu? Maka kita baca innal ladzina amanu. Setelah itu kita lihat ternyata wal ladzina amanu. Maka itu kita sudah yakin tadi sebenarnya ini, ya, lebih banyak, lebih dominan keyakinan kita sebenarnya sudah benar, cuman ragu saja, nggak masalah, itu insya Allah tidak berdosa. Bagaimana kalau seandainya Al-Quran yang kita taruh dalam HP, lalu HP-nya terbawa ke dalam kamar mandi atau toilet, tersimpan di lantai? Setahu saya nggak masalah, karena itu bukan Al-Quran. Jadi tetap HP hukumnya, gitu kan. Tapi untuk menghormati Al-Quran, jangan. Ya, artinya, kalaupun Anda masuk, begini, saya pernah jelaskan teman-teman sekalian, sesuatu yang tidak boleh kita berzikir kepada Allah Azza wa Jal adalah di WC, klosetnya. Jadi kalau maaf, kita lagi buka celana butuh di WC, di kamar belakang sana, kemudian kita ada gantungannya, digantung di pintunya, gitu kan. Lalu di situ ada HP, nggak masalah. Tapi jangan HP itu ada bersama kita pada saat kita lagi di klosetnya. Kalau untuk menghormati Al-Qur'annya, gitu kan. Karena memang WC-nya yang dilarang. Saya pernah punya pengalaman dengan salah satu guru saya, Dr. Saleh Suhaimi. Semoga Allah jaga beliau. Beliau pengajar di Masjid Nabawi, dan pada saat beliau menikah dengan salah satu murid saya dari Sulawesi, pernah waktu awal mereka nikah, gitu kan, kemudian si istrinya ini
berangkat dari Sulawesi ke Jakarta, ketemu di Jakarta, kemudian mau berangkat ke Madinah sama-sama. Sempat waktu itu istrinya belum bisa bahasa Arab, dan akhirnya saya sempat dipanggil oleh Syekh untuk duduk di ruang tamunya, di ruang tamu kamar. Kebetulan beliau pakai kamar yang suite sehingga ada ruangan khusus untuk tamu dan untuk kamar tidur. Lalu istri dari dalam kamarnya berteriak mengatakan, Ustadz sebentar ada yang saya mau tanyain. Saya lihat Syekh ini tolong ditanyain, beliau ini kalau wudunya di wastafel. Sementara di wastafel ini adanya di dalam kamar mandi, gitu kan? Kadang-kadang di shower mandi itu sambil wudu sambil baca bismillah. Bagaimana hukumnya? Saya tanyakan, Syekh ini pertanyaan istri antum seperti ini. Dia akhirnya dijelaskan sama saya, larangan Nabi SAW adalah mirhat, WC, bukan kamar mandinya. Karena kamar mandi dianggap masih suci. Gitu. Kalau digabungkan pun berarti cuma WC-nya yang tidak boleh. Kalau wastafelnya masih bisa. Gitu kan? Sama dengan antum masuk di kamar mandi umum misalnya. Di kamar mandi umum di mall misalnya. Kita masuk ada wastafel cuci tangan. Kalau semua kena berarti mestinya semuanya kena dong. Sama dengan kamar mandi kamar kan gitu. Apa bedanya antara kamar mandi WC umum sama kamar kita? Bedanya cuma kita punya satu WC. Tapi yang umum ini kan banyak WC-nya, tapi ada wastafel. Kalau kita anggap tidak boleh berzikir itu berarti di wastafelnya pun tidak boleh. Makanya beliau menjelaskan itu hanya terjadi di klosetnya. Allahu a'lam. Apa hukumnya Al-Quran digunakan sebagai jimat atau isim yang digunakan untuk jual beli atau yang lainnya? Tidak pernah ada perintah ini. Al-Quran boleh digunakan, boleh dibaca dan boleh digunakan untuk mengobati orang boleh, seperti ruqyah syariah. Nabi SAW menggunakan beberapa ayat Al-Quran seperti Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian beberapa ayat-ayat tentang sihir misalnya, itu boleh dipakai karena Nabi SAW tunjukkan, gitu kan. Tapi kalau ditulis di kertas, dipasang di badan, tidak pernah ada perintah Nabi SAW. Tidak pernah ada contohnya. Berapa kali peperangan Nabi SAW teman-teman sekalian? Puluhan kali peperangan Nabi. Tidak pernah Nabi SAW tulis ayat Al-Quran suruh sahabat tempel di dadanya supaya nanti bacotannya musuh nggak kena gitu. Nggak ada. Kita soalnya begitu. Mau pergi jihad pasang tulisan-tulisan macam-macam, alasannya musuhnya nggak bisa tebas dia. Untuk apa perang kalau tidak mau dibunuh? Tujuannya mati syahid kok. Gitu kan? Nggak usah pakai begitu-begituan gitu kan. Jadi karena ini bukan masalah Al-Quran, tapi karena contohnya dari baginda, kiai guru kita Nabi Muhammad SAW tidak ada. Hanya itu saja teman-teman sekalian. Dan saya ingin tutup teman-teman sekalian, saya harap teman-teman yang menonton di YouTube, di acara-acara saya, jangan ada kesalahpahaman nih. Karena banyaknya saya ikutin beberapa cuplikan di YouTube karena dipotong-potong gitu kan. Akhirnya ada tanggapan di bawah yang negatif. Macam-macam lah, ini pentolannya Wahabi lah, ini macam-macam lah, ini benci sama Yasinan lah, ini benci Al-Quran. Subhanallah, siapa yang benci Al-Quran ini? Al-Quran kitabullah gitu, suci gitu kan. Cuman saya dan teman-teman yang coba mendakwakan sunnah ini teman-teman sekalian, meletakkan batu bata pada tempatnya, biar rapi bangunannya. Ya, untuk apa Nabi SAW diutus? Untuk dicontohin. Ciplak hidupnya beliau, dan jangan ngarang-ngarang nih. Banyak orang bilang gini, kan yang diperintahkan ada, yang dilarang kan namanya haram. Ini diperintahkan, ya, dan ini yang dilarang haram. Berarti yang dilarang saja yang jangan kita kerjakan. Kalau yang tidak pernah dicontohkan nggak masalah. Saya kasih contoh begini teman-teman. Ulama mengatakan yang haram itu adalah masuk di dalamnya yang dilarang dan yang tidak dicontohkan. Begini contohnya. Teman-teman kerja di satu perusahaan. Kemudian sudah disetting sedemikian rupa oleh pemilik perusahaan, mejanya seperti itu, warnanya ada bunga mungkin di situ sedikit, dan jenis komputernya, gitu kan? Pintu masuk sudah dijelaskan, ini semua sudah beginilah settingannya. Tiba-tiba ada satu pegawai masuk, niatnya baik, Dia menurut dia di pintu masuk perusahaan ini bagus kalau ditaruh kembang. Dia beli kembang, pakai uangnya sendiri. Dipasang karpet merah sama dia. Pimpinan perusahaan tidak tahu nih. Dan tidak mau begitu karena dia tidak taruh gitu. Kira-kira itu pelanggaran atau bukan? Atau dia ubah settingan kantornya. Tiba-tiba dia ubah sendiri karena dia anggap ini kalau di pojok sana nggak bagus, saya pindah sini. Tanpa pamit, tanpa ada perintah. Jelaslah pelanggaran gitu kan. Jelas pelanggaran. Baju pegawai dikasih warna biru. Enggak, saya pakai warna merah saja. Gitu kan. Niatnya baik. Karena ini lebih bagus, lebih mahal harganya. Ini baju yang saya baru beli 100 ribu, yang dikasih perusahaan cuma 50 ribu. Loh, perusahaan suruh kamu pakai baju itu.
Nggak bisa. Berarti sesuatu yang tidak diperintahkan juga pelanggaran. Kan gitu. Makanya harus kita paham teman-teman sekalian. Yang tidak dicontohkan Nabi SAW pelanggaran. Pelanggaran. Sama saja orang mengatakan, maaf Rasulullah saya lebih pintar daripada anda. Nabi tidak contohin gitu kan. Ini bahaya sekali. Mudah-mudahan bermanfaat insya Allah. Dan kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga majelis ilmu kita ini diberkahi. Kalau ada benar dari Allah pastinya, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.